Ini adalah kisah tentang seorang wanita karier, seorang CEO berusia 50-an, yang hamil anak dari seorang karyawan baru berusia 20-an. Sebuah cerita yang melukiskan cinta yang melampaui generasi dan proses lahirnya sebuah keluarga. Seorang wanita bernama Yulia, yang telah bercerai di awal usia 30-an dan kembali hidup sebagai seorang lajang tanpa anak, kini telah memasuki usia kepala 5. Ketika menikah di akhir usia 20-an, ia percaya bahwa semua pintu kehidupan terbuka lebar untuknya. Namun, perceraian menjadi titik balik tak terduga yang mengguncang keyakinan itu. Meski begitu, momen tersebut justru menjadi pemicu yang memperkuat pilar kokoh dalam hidupnya, pekerjaan. Dengan mendedikasikan lebih banyak waktu di kantor, Yulia menyadari apa jalan yang sesungguhnya ia inginkan. Selama konflik dengan mantan suaminya memanas, tanpa sadar ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku lakukan setelah bercerai? Dan jawabannya selalu ia temukan dalam pekerjaan. Pada usia 32 tahun, dengan berani ia mendirikan perusahaan fashion miliknya sendiri. Awalnya, ia memulai dari sebuah kantor apartemen kecil yang jauh dari kata layak. Namun, dengan menangani semuanya sendiri, mulai dari desain, produksi, hingga pemasaran, ia menguji batas kemampuannya. Ia bereksperimen dengan bahan dan desain baru, tanpa kenal lelah mengikuti pameran mode internasional untuk meneliti tren. Kerja kerasnya yang nyaris seperti candu itu mulai membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian, perusahaannya berhasil menjadi bisnis skala menengah dengan pendapatan yang stabil. Begitulah Yulia, CEO dari perusahaan yang menyandang namanya sendiri, telah menjalankannya selama lebih dari 20 tahun. Bukan berarti ia tidak pernah menjalin hubungan asmara selama itu. Namun, pekerjaan adalah segalanya baginya. Dengan kepribadiannya yang teliti dan tekun, setiap kali mencoba berkencan, pada akhirnya ia akan membatalkannya dengan alasan, "Maaf, pekerjaan di kantor sedang sangat sibuk." Pihak prialah yang selalu harus mengalah. Pria yang pada awalnya menunjukkan ketertarikan, lama-kelamaan akan lelah dan menyerah dengan sifat gila kerjanya. Selain itu, kegagalan pernikahan pertamanya menanamkan pemikiran yang mendalam, mungkin lebih baik aku hidup sendiri saja. Dengan berbagai alasan itu, ia secara sadar maupun tidak, menghindari hubungan yang serius. Hingga suatu hari, angin segar berembus di perusahaannya. Untuk pertama kalinya, perusahaan mengubah kebijakan yang biasanya hanya merekrut tenaga kerja berpengalaman menjadi perekrutan terbuka besar-besaran. Menerima masukan dari para manajer tim bahwa industri fashion berubah dengan cepat dan membutuhkan desainer baru serta pemasar dengan selera muda, Yulia meninjau setiap dokumen lamaran hingga wawancara dengan cermat. Di antara para pelamar, seorang pria berusia akhir 20-an bernama Bima menarik perhatiannya. Latar belakang pendidikan atau pengalaman kerjanya tidak terlalu menonjol, tetapi isi surat lamarannya entah bagaimana menyentuh hatinya. Dalam suratnya, Bima menulis, "Selamat tumbuh dewasa, saya menyadari bahwa fashion bukan sekadar pakaian, tetapi bisa menjadi sebuah seni untuk mengekspresikan diri. Namun, saya percaya bahwa pakaian yang baik haruslah pakaian yang tidak hanya memiliki desain istimewa, tetapi juga mengutamakan kenyamanan bagi pemakainya." Semangat yang sederhana namun tulus itu memikat Yulia. Selama wawancara, Bima juga terlihat jujur dan polos. Semangat seperti itu adalah aset yang berharga. Di saat perusahaan semakin besar dan organisasinya menjadi lebih kompleks, di mana banyak karyawan mulai bekerja dengan cara yang nyaman dan familiar, Yulia merasa kehadiran satu orang penuh semangat seperti Bima sangatlah dibutuhkan. Namun, beberapa bulan setelah bergabung, Bima kesulitan beradaptasi. Budaya organisasi terasa asing, dan perubahan tren yang cepat serta intensitas kerja di industri fashion ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia beberapa kali melakukan kesalahan, seperti melupakan data saat menyiapkan rapat tim desain atau miskomunikasi dengan pabrik produksi, hingga laporannya sampai ke telinga Yulia, sang CEO. Yulia, yang biasanya terlihat acuh tak acuh, adalah seorang perfeksionis
yang tidak menoleransi satu kesalahan pun dalam pekerjaan. Maka, ia memarahi Bima dengan keras. "Kalau mau bekerja seperti ini, kenapa kamu masuk ke perusahaan ini?" Dalam pertemuan pertama mereka, Yulia, sebagai orang yang telah mempertaruhkan karirnya untuk membangun perusahaan, mengatakan bahwa untuk kemajuan perusahaan, kesalahan sekecil apapun dari individu tidak bisa dianggap enteng. Sikapnya tegas dan dingin, tetapi bobot kata-katanya dapat dimengerti dari sudut pandang seorang CEO. Awalnya Bima merasa sakit hati, tetapi setelah mendengar penjelasannya, ia berpikir, perusahaan ini ternyata bukan tempat yang berjalan begitu saja. Dan CEO ini mungkin bukan orang jahat, melainkan orang yang tidak ingin menyerah padaku. Setelah itu, Bima bekerja lebih keras. Ia secara aktif meminta bantuan rekan tim untuk meningkatkan kemampuannya secara bertahap dan berani mencoba terlebih dahulu, meskipun ada risiko salah. Untuk menghindari pengulangan kesalahan, ia dengan cermat merangkum pekerjaannya dalam jurnal harian dan tidak berhenti belajar bahkan di akhir pekan. Ia selalu menjadi orang terakhir yang mematikan lampu kantor saat pulang kerja. Yulia mengamati semua itu dari kejauhan. Keras kepala sekali, tapi penuh semangat, pikirnya. Ia merasakan getaran yang menyenangkan perlahan mengisi hatinya. Sekitar setahun kemudian, Bima mulai mendapatkan pengakuan di dalam timnya. Ia ditugaskan merencanakan konten media sosial internal dan video produk yang ia rancang viral, meningkatkan penjualan secara signifikan. Jarang sekali seorang karyawan baru mencapai prestasi seperti itu, sehingga ia menjadi pusat perhatian. Dalam prosesnya, ia semakin sering berdiskusi langsung dengan Yulia, dan komunikasi mereka menjadi lebih erat, melampaui sekadar rapat atau laporan. Mereka mulai sedikit berbagi cerita pribadi. Suatu kali, keduanya bekerja bersama di lokasi syuting acara hingga larut malam. Hari itu hujan turun sangat deras, dan Yulia menawari Bima, "Aku antar pulang, ayo pergi bersama." Kebaikan kecil itu menjadi pemicu yang perlahan mengubah hubungan mereka. Awalnya, mereka berusaha menjaga jarak sebagai atasan dan bawahan, tetapi entah kenapa setiap kali mereka berbicara, hati mereka terasa hangat. Mereka mulai sering makan berdua secara diam-diam. Makan malam yang dimulai dengan pembicaraan kerja perlahan beralih ke cerita tentang mimpi masa kecil atau kisah keluarga masing-masing. Secara alami, panggilan ibu direktur berubah menjadi Mbak Yulia. Lalu suatu hari, setelah pulang kerja, hujan deras tiba-tiba turun. Saat berjalan bersama di bawah satu payung, Bima tiba-tiba berkata seolah-olah mengaku, "Bu, maksud saya, Mbak Yulia, kalau bukan karena Mbak, saya tidak akan bisa bertahan di perusahaan ini." Yulia tidak bisa melupakan kalimat yang meresap lembut ke dalam hatinya. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran, apakah karena itu aku terasa seperti seorang pelindung baginya? Mungkinkah dia hanya salah mengira rasa hormat dan terima kasih sebagai perasaan cinta? Namun, setelah beberapa interaksi berikutnya, Yulia merasakannya dengan jelas. Tatapan mata Bima memancarkan energi yang kuat, seolah berkata, "Aku menghormatimu, dan pada saat yang sama, aku mencintaimu sebagai seorang manusia." Akan tetapi, hubungan antara CEO dan karyawan baru bisa menjadi masalah besar jika terungkap. Gosip internal pasti akan menyebar, dan citra perusahaan bisa tercoreng. Keduanya sangat berhati-hati, hingga sebuah insiden terjadi. Selama acara klien, tiba-tiba ada keluhan dari pihak vendor lain yang memerlukan penanganan di tempat. Yulia dan Bima harus bekerja sama hingga dini hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bekerja keras bersama, memutar otak setiap saat untuk mencari solusi, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan acara dengan lancar. Dini hari itu, dalam keadaan lelah, mereka duduk berdampingan sambil minum teh, dan seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar, mereka saling berpelukan. Pelukan penuh kasih itu adalah momen pertama mereka saling mengonfirmasi perasaan masing-masing. Keesokan paginya, sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka berpelukan erat dan meneteskan sedikit air mata. Bagi Yulia, yang telah hidup sebagai penggila kerja,
Dan bagi Bima, yang baru saja memasuki dunia kerja, penghiburan yang mereka berikan satu sama lain memiliki gaung yang besar. Hati mereka sudah terikat sebagai sepasang kekasih, tetapi mereka tidak bisa mengumumkannya karena memikirkan pandangan orang di dalam dan di luar perusahaan. Sebagai gantinya, mereka diam-diam berkencan di kafe terpencil dan minum-minum santai di tempat yang agak jauh dari kantor. Momen-momen saat mereka berjalan bersama di ganggang asing sambil mengenakan topi agar tidak dikenali menjadi kenangan berharga bagi mereka. Namun, rahasia tidak bertahan lama. Orang-orang di kantor mulai berbisik, Ibu Direktur sepertinya jadi lebih lembut dari biasanya, dan ketika proyek yang mereka kerjakan bersama semakin banyak, tatapan curiga pun muncul. Akhirnya, pada suatu acara makan malam perusahaan, seorang karyawan lain tanpa sengaja melontarkan pernyataan yang mengisyaratkan hubungan mereka. Tentu saja, Bima dan Yulia berusaha menyangkalnya, tetapi suasana sudah terlanjur memanas dan tidak bisa ditarik kembali. Berbagai macam cerita beredar di kantor. Ada yang bergosip bahwa direktur pilih kasih terhadap karyawan baru, bahkan ada rumor jahat yang mengatakan bahwa direktur tua itu telah menggoda seorang pria muda. Ketika muncul desas-desus bahwa Yulia sedang membentuk bawahannya sesuai seleranya, Bima pun merasa sulit untuk menahannya. Terlebih lagi, saat itu perusahaan sedang menghadapi proyek penting, dan skandal ini bisa merusak citra eksternal mereka. Namun, Yulia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Daripada terus berpacaran secara sembunyi-sembunyi sambil mendengar kata-kata yang menghina, ia memutuskan untuk mengakui cinta yang telah ia pilih dengan bangga. Ia mengumpulkan para manajer tingkat atas, dan dengan jujur berkata, "Ya, saya dan Bima memiliki perasaan satu sama lain. Kami ingin ini dihormati sebagai kehidupan pribadi kami, sambil tetap menjaga batasan agar tidak memengaruhi pekerjaan. Meskipun perbedaan usia kami jauh dan status kami adalah atasan dan bawahan, jika tidak ada masalah dengan operasional perusahaan, mengapa tidak?" Para manajer, yang mengakui kontribusi dan integritas Yulia terhadap perusahaan, tidak bisa menentangnya secara langsung. Masalahnya adalah pandangan publik. Secara sosial, kisah cinta antara wanita berusia 50-an dan pria 20-an bukanlah hal yang biasa. Ketika mitra bisnis dan kolega di industri mengetahuinya, beberapa berbisik di belakang, sementara yang lain justru memberikan reaksi positif. Bahkan ada tawaran wawancara dari stasiun TV karena topik ini dianggap sangat menarik. Namun, keduanya ingin menjaga hubungan mereka tetap tenang. Mereka ingin hidup bersama, saling mencintai, bertanggung jawab atas apa yang harus mereka pertanggungjawabkan, dan yang terpenting, menyelesaikan pekerjaan dengan baik agar tidak merugikan perusahaan. Beberapa bulan berlalu. Gosip tidak sepenuhnya reda, tetapi penjualan perusahaan justru terus meningkat. Pasar membuktikan bahwa yang lebih penting daripada skandal pribadi yang bersifat sementara adalah kualitas produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Meskipun sempat ada 1 atau 2 artikel di media, berita itu cepat mereda. Yang terpenting, karyawan internal tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya, mulai muncul komentar seperti, "Ternyata Bu Direktur dan Bima cukup serasi," atau "Aku melihat mereka makan siang bersama," yang menjadi bahan candaan ringan di kantor. Lalu suatu hari, sebuah titik balik besar datang dalam hubungan mereka. Saat itu mereka sangat sibuk mempersiapkan peragaan busana yang diselenggarakan perusahaan. Yulia dan Bima pergi ke sebuah pabrik di pinggiran Jakarta untuk memeriksa sampel. Dalam perjalanan pulang, hujan deras yang tiba-tiba menyebabkan banjir dan jalanan macet total, membuat mereka terjebak di dalam mobil untuk waktu yang lama. Di tengah jalan tol yang lumpuh, Yulia tiba-tiba berkata, "Bima, bagaimana kalau kita langsung mencatatkan pernikahan kita saja? Mengadakan resepsi pernikahan sepertinya akan sangat merepotkan dan hanya akan menjadi bahan omongan orang. Lagi pula, yang penting kan kita berdua hidup bahagia." Bima terkejut sejenak, tetapi di sisi lain hatinya berdebar. Meskipun usianya muda, ia tidak pernah menganggap pernikahan sebagai hal yang enteng. Hanya saja,
Berbeda dengan proses pernikahan pada umumnya, ia ragu apakah menikahi seorang CEO wanita dengan perbedaan usia yang begitu jauh adalah hal yang realistis. Namun, hati Bima sudah mantap. Ya, sebenarnya saya juga ingin mengatakannya lebih awal. Saya mau kita segera mencatatkan pernikahan kita. Dengan percakapan di dalam mobil itu, keduanya memutuskan untuk menikah. Proses selanjutnya berjalan cepat. Memberi tahu keluarga adalah tantangan pertama. Orang tua Yulia sudah meninggal, dan ia hanya memiliki seorang kakak laki-laki yang juga sudah berusia pertengahan 50-an, sehingga tidak dalam posisi untuk ikut campur. Namun, kakaknya tetap khawatir, kamu pernah gagal sekali dalam pernikahan, apa kamu tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan lagi? Orang tua Bima pada awalnya sangat menentang. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah melihat ketulusan hati keduanya, mereka akhirnya memberikan restu. Setelah mendapat izin dari kedua belah pihak, mereka diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Sebuah buket bunga kecil dan tatapan penuh kasih satu sama lain menjadi satu-satunya saksi di sana. Pada hari mereka resmi menjadi suami istri, mereka makan malam sederhana dan berjanji satu sama lain. Baik di kantor maupun di luar, mari kita saling menjaga. Dan mari kita jalani setiap momen dengan sebahagia mungkin. Memasuki kehidupan pernikahan, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Yulia awalnya tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota, sementara Bima memulai hidup mandiri dari sebuah apartemen studio kecil. Akhirnya, ketika kontrak sewa apartemen Yulia akan berakhir, mereka mencari apartemen berukuran sedang yang lebih luas sebagai rumah baru mereka. Kegembiraan dan konflik kecil dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mereka rasakan saat berpacaran mulai muncul. Ada perbedaan selera, kebiasaan hidup, dan gaya kerja. Meskipun demikian, mereka hidup dengan saling menghormati tanpa konflik besar. Namun, tak lama kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Yulia hamil. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Tetapi ketika hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa ia hamil 6 minggu, Yulia tidak bisa mempercayainya. Aku sudah lebih dari 50 tahun. Apa ini mungkin? Pikirnya, di antara rasa takjub dan takut. Bima juga sangat terkejut. Kita bisa punya anak, pikirannya lebih dulu dipenuhi kekhawatiran daripada kebahagiaan. Kehamilan di usia lanjut membawa berbagai risiko dan tidak mudah untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, Yulia justru bersikap tenang. Rasanya seperti sebuah anugerah besar telah datang. Aku tidak pernah menyangka bisa hamil di usiaku ini. Tapi, jika ini takdir, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Begitulah, keduanya memutuskan untuk menerima berkah tak terduga itu dengan lapang dada. Berita itu dengan cepat menyebar di kantor. Benarkah Bu Direktur hamil? Apa mungkin hamil di usia 50-an? Berbagai komentar bermunculan, tetapi kali ini, sebagian besar karyawan justru memberikan dukungan. Melihat pasangan yang tetap teguh pada jalan mereka meski dihadapkan pada prasangka dunia, banyak yang berdecak kagum, kalau cinta sejati, ternyata anak pun bisa datang ya. Tentu saja, pandangan dunia luar masih terbelah. Kemungkinan kehamilan wanita berusia 50-an menjadi topik hangat di media dan komunitas online. Beberapa komentar jahat menyebut tindakan mereka gegabah atau kasihan anaknya nanti. Namun, keduanya tidak goyah. Hingga pertengahan masa kehamilan, Yulia tetap fokus pada pekerjaannya sebagai direktur. Namun, setelah mendapat peringatan dari dokter bahwa kelelahan berlebihan adalah hal yang mutlak dilarang, ia mulai mengurangi jam kerja dan memprioritaskan kesehatan. Ia yang biasanya memimpin semua rapat secara langsung, perlahan mendelegasikan wewenang kepada para manajer dan hanya menentukan arah kebijakan besar. Bima juga selalu berada di sisinya, memantau kondisinya, dan menyiapkan makanan bergizi. Membayangkan masa depan bersama sang anak, tumpukan katalog perabotan bayi di salah satu sudut rumah baru mereka, dan keseriusan mereka saat memilihnya menjadi pemandangan baru yang indah. Namun,
Fakta bahwa ini adalah kehamilan di usia lanjut terkadang mendatangkan kecemasan. Pemeriksaan di dokter kandungan pernah menunjukkan kondisi kesehatan janin yang tidak stabil. Mungkin Anda harus beristirahat total, kata dokter, membuat Yulia menangis. Pekerjaan memang penting, tetapi melindungi anaknya adalah tanggung jawab yang lebih besar. Bima menenangkan Yulia, sekarang aku akan lebih bertanggung jawab dan membantu pekerjaan di kantor. Jadi jangan khawatir. Demi anak kita, aku akan melakukan apa saja. Ia berusaha menenangkan istrinya. Begitulah mereka bersama-sama menyiapkan perlengkapan bayi, mendengarkan musik untuk janin, dan berjalan-jalan di taman terdekat pada akhir pekan sambil menanti kelahiran. Perbedaan usia di antara mereka terkadang memicu konflik kecil, tetapi dengan menempatkan anak sebagai pusat, mereka dengan cepat menyelesaikannya melalui dialog. Bima pernah khawatir, nanti kalau anak kita sudah besar dan tahu ibunya melahirkannya di usia 50-an, apa dia tidak akan syok? Yulia menjawab dengan tenang, bisa jadi bukan syok, tapi bangga. Karena dia punya ayah dan ibu yang tidak pernah menyerah dalam situasi apapun dan memilih untuk memperjuangkan kehidupan yang berharga. Akhirnya, hari perkiraan lahir semakin dekat. Keluarga, rekan kerja, dan teman-teman menunggu hari itu dengan perasaan cemas dan gembira. Pada hari Yulia dirawat di rumah sakit, seluruh karyawan mengirimkan pesan dukungan massal, semangat, Bu Direktur. Dan bersorak gembira saat berita kelahiran tiba. Syukurlah, sang bayi lahir dengan selamat. Berat badannya sedikit di bawah rata-rata, tetapi dinyatakan sehat. Saat Bima membuka pintu kamar perawatan dan masuk, ia menangis terseduh-seduh. Kamu hebat sekali. Terima kasih. Terima kasih sudah melahirkan anak kita dengan sehat. Yulia memeluk bayinya dengan wajah basah oleh air mata. Aku menjadi seorang ibu di usiaku ini. Rasanya seperti mimpi. Ia sedikit lelah, tetapi kehangatan dan energi kehidupan dari bayinya membuatnya melupakan semua kepenatan. Dokter menyarankan, meskipun ibu dan bayi sehat, pemulihan pasca melahirkan di usia lanjut memerlukan perhatian ekstra. Mendengar itu, Bima merasakan tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang ayah, ternyata banyak sekali yang harus kulakukan. Beberapa hari kemudian, saat Yulia berada di pusat perawatan pasca melahirkan, Bima mengambil alih tugas-tugas kantor untuk sementara. Pandangan orang-orang di sekitarnya masih merupakan campuran antara rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan dukungan. Namun, hampir tidak ada lagi yang menyebarkan gosip jahat seperti dulu. Sebaliknya, mayoritas karyawan justru semakin bersemangat bekerja sambil berkata, "Direktur kita memang luar biasa." Perusahaan fashion itu pun semakin berkembang pesat. Kelahiran anggota keluarga baru seolah memberikan energi positif yang aneh bagi seluruh perusahaan. Di pusat perawatan, Yulia merenungkan kembali makna hidup setiap kali menatap bayinya. Dulu, ia adalah orang yang tidak bisa melihat apapun selain pekerjaan. Jika direnungkan kembali, ada banyak hari di mana ia melewatkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil karena terlalu fokus berlari ke depan. Pada masa-masa sulit karena konflik dengan mantan suaminya, meskipun ia berpikir ini semua bukan salahku, di sisi lain ia juga merenung, andai saja aku sedikit lebih memperhatikan keluarga, apakah semuanya akan berbeda? Namun, fakta bahwa ia kini berhasil membangun keluarga baru dan melahirkan seorang anak di usia senja terasa begitu menakjubkan. Tentu akan ada banyak kekurangan, tetapi harapan untuk bisa membesarkan anak sambil berjuang bersama kini tumbuh di hatinya. Berbagai berita dari perusahaan terus sampai ke telinganya. Meskipun sesekali ia masih memberikan arahan kepada para manajer, sikapnya jauh lebih santai dari sebelumnya. Hatinya lebih terpaut pada tanggung jawab dan kebahagiaan sebagai seorang ibu daripada gelar direktur. Bima juga setiap hari datang mengunjunginya setelah selesai bekerja. Semua kelelahannya seolah sirna melihat tangan Bima yang kikuk saat menggendong bayi dan memegang botol susu. Pemandangan itu begitu manis sehingga Yulia tidak bisa menahan senyumnya. Akhirnya, kepulangan keluarga baru itu ke rumah menjadi sebuah awal yang lain. Setiap kali bayi menangis,
Keduanya panik tidak tahu bagaimana cara menenangkannya. Ritme hidup yang terbalik antara siang dan malam membuat tubuh mereka sangat lelah. Di tengah itu semua, mereka harus menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga dan urusan kantor. Mereka berpikir, tidak pernah tahu mengurus anak seberat ini. Namun di sisi lain, ada harapan, kalau kita bertahan sedikit lagi, kita akan bisa melihat anak kita tumbuh sejengkal demi sejengkal. Yulia merasakan perasaan baru tumbuh dalam dirinya, cinta tanpa syarat untuk anaknya. Berkat cinta itu, setiap hari terasa seperti keajaiban. Banyak orang di sekitarnya berkata, hebat sekali, kenapa tidak serahkan saja semuanya pada manajer dan beristirahat? Kenapa harus repot-repot mengurus semuanya sendiri? Namun, Yulia menjawab bahwa ia ingin memeluk anaknya yang didapat di usia senja dengan layak, sehingga ia meminimalkan bantuan pengasuh bayi dan menggendongnya sendiri. Sementara itu, perusahaan berjalan dengan sistem yang sudah mapan dan jajaran manajemen yang kompeten, sehingga berjalan lancar tanpa kehadirannya setiap saat. Di sisi lain, Bima juga tumbuh sebagai seorang ayah. Setiap pagi ia mengganti popok anaknya, dan setiap malam menimangnya hingga tertidur. Dedikasinya tidak kalah dengan seorang ayah rumah tangga. Waktu berlalu, dan saat sang anak merayakan 3 bulanan, mereka mengadakan pesta keluarga kecil. Para karyawan perusahaan juga mengirimkan karangan bunga dan hadiah ucapan selamat. Bu Direktur, kami sangat menghormati Anda. Kami banyak belajar, bunyi salah satu kartu ucapan. Yulia merasa terharu. Ia sempat mengira akan menerima kekhawatiran dan kritik karena menjadi ibu tua dengan ayah muda, tetapi pada akhirnya, orang-orang di sekitarnya mengakui ketulusan mereka. Dukungan itu membuat mereka semakin kuat. Keduanya sering mengajak anak mereka berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan dengan kereta dorong. Terkadang, orang yang lewat melirik dan bergumam, ibunya terlihat sudah cukup tua ya. Namun, mereka tidak lagi peduli. Yulia dengan percaya diri mengangkat kepalanya dan berjalan sambil tersenyum bersama Bima. Setelah berhasil bertahan di dunia kerja dan membangun kehidupan baru di tengah prasangka dunia, ia kini memiliki kepercayaan diri untuk tidak memedulikan tatapan-tatapan kecil yang mengganggu. Suatu malam, setelah menidurkan anak mereka, keduanya duduk berdampingan di sofa ruang tamu dan dengan tenang mengenang masa lalu. Kita sudah melewati banyak hal, ya, kata Yulia sambil tersenyum lembut. Aku pernah bercerai, mendirikan perusahaan, dan hubungan kita penuh dengan cerita dan masalah. Tapi lihat, sekarang kita bahkan punya anak dan menjadi sebuah keluarga. Mendengar itu, Bima entah kenapa merasa terharu. Betul, orang-orang bilang kita gegabah dan tidak masuk akal, tapi karena kita tidak melepaskan apa yang kita yakini dan ingin kita lindungi, pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Yulia bertekad. Di masa depan, meskipun perusahaan semakin besar atau suatu saat aku pensiun, aku tidak akan pernah lupa bahwa keluarga kita adalah prioritas utama. Ia menyampaikan tekad itu kepada Bima. Bima tersenyum dan menjawab, cinta, perusahaan, dan anak, semuanya tumbuh bersama dalam hidup kita, kan? Kita hanya perlu membagi prioritas dengan baik. Aku banyak belajar setelah bertemu denganmu, dan aku akan belajar lebih banyak lagi di masa depan. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mereka terus berkembang, bahkan merambah pasar luar negeri. Sosok sang direktur yang berubah setelah hamil dan melahirkan justru mendapat sorotan baru di media sebagai kisah inspiratif tentang tantangan seorang CEO wanita senior. Pasangan itu sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia, tetapi kali ini dengan penilaian yang jauh lebih positif dan penuh dukungan. Skandal di masa lalu kini dikenang sebagai kisah cinta yang indah, dan mereka terus berjalan bersama tanpa goyah. Anak yang mereka lahirkan selalu menerima cinta yang hangat dari kedua orang tuanya selama masa pertumbuhannya. Kombinasi ibu yang tua dan ayah yang muda memang sedikit berbeda dari yang lain, tetapi sang anak tidak terlalu memedulikannya. Baginya, yang penting adalah orang tuanya selalu mendukungnya,
dan membantunya untuk berani mencoba apapun bersama. Seiring waktu, anak itu mulai sedikit memahami kisah orang tuanya dan menganggap seluruh proses itu luar biasa. "Bunda melahirkanku di usia segini? Keren banget," kata sang anak. Yulia tersenyum dan menjawab, "Bunda juga berpikir kamu keren." Begitulah, pasangan yang melampaui perbedaan usia itu membuktikan cinta dan harapan dengan mengatasi lika-liku kehidupan, prasangka, dan pandangan masyarakat. Tentu saja, prosesnya tidak selalu mudah. Ada banyak rintangan seperti pandangan dari luar, keraguan diri, masalah kesehatan, dan pengelolaan perusahaan. Ada hari-hari di mana mereka ingin menyerah. Namun, pada akhirnya, rasa cinta satu sama lain dan tanggung jawab terhadap anak mereka membuat mereka mampu melewati semua kesulitan. Dan pada suatu titik, orang-orang mulai memuji mereka sebagai luar biasa alih-alih menganggap mereka aneh. Dunia memang masih penuh dengan prasangka, dan tatapan sinis masih ada. Namun, mereka menerima semuanya dengan sikap yang jauh lebih dewasa. Apapun kata orang lain, yang penting adalah berjalan di jalan mereka sendiri, sambil tetap memenuhi tanggung jawab sebagai pekerja, pemimpin, dan orang tua. Ketulusan itu, seiring berjalannya waktu, semakin menyentuh hati banyak orang. Perjalanan hidup memang seringkali membawa kita ke jalan yang tidak terduga. Namun, jodoh dan keajaiban yang ditemui di jalan itu terkadang dapat mengubah seseorang. Yulia, yang dengan susah payah hamil dan melahirkan di awal usia 50-an, kini menikmati kebahagiaan lain dalam hidup sebagai seorang ibu. Bima, yang menemukan jodohnya secara tidak sengaja saat memulai karirnya di usia akhir 20-an, merasa dirinya menjadi lebih kuat. Mungkin bagi pasangan ini, usia hanyalah sebuah angka. Yang terpenting adalah koneksi batin dan kemauan untuk menjalani hidup bersama. Saat anak mereka akan masuk taman kanak-kanak, suatu hari seorang guru menyampaikan pesan. Anak ibu dan bapak sering sekali membanggakan orang tuanya. Katanya, usia ibunya sudah sangat banyak. Tapi dia bilang itu sama sekali tidak memalukan, malah membanggakan. Mendengar cerita itu, Yulia dan Bima saling berpandangan dan tersenyum. Sesuatu yang dianggap aneh oleh orang lain, bagi anak mereka, telah menjadi fakta yang wajar dan sumber kebanggaan. Sungguh menakjubkan dan membanggakan. Makna sebuah keluarga memang terbentuk dari kumpulan kisah setiap individunya. Terkadang Yulia berpikir, andai saja aku sedikit lebih muda, mungkin akan lebih mudah membesarkan anak. Namun, pada saat yang sama, ia juga melihat sisi positif. Karena aku lebih tua, aku bisa memberikan lebih banyak hal. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, ia bisa terkoneksi dengan anaknya, memeluknya dengan hati yang tulus, bukan dengan kekayaan atau kekuasaan yang melimpah. Bima, melihat istrinya yang seperti itu, semakin mencintai dan menghormatinya. Kisah mereka, yang melewati benturan antara keluarga dan perusahaan, cinta dan tanggung jawab, serta prasangka dan kebenaran, pada akhirnya menunjukkan kekuatan hidup yang dijalani bersama. Kita lahir dan tumbuh, sebuah proses yang sangat berharga dan agung. Kehadiran satu lagi anak di dunia ini adalah berkah dan keajaiban tersendiri. Kisah ini meninggalkan pelajaran bahwa jika kita percaya pada keajaiban itu, saling berpegangan tangan, dan terus melangkah maju bahkan di saat-saat sulit, hal-hal yang tampak mustahil pun suatu saat akan dapat terwujud. Yulia, setelah menidurkan anaknya, terkadang duduk di ruang kerjanya hingga larut malam, tersenyum mengenang masa lalu. Perceraian di usia 30-an, memulai bisnis, patah hati, prasangka, semua itu membawaku sampai ke sini. Ada banyak momen di mana aku nyaris hancur, tapi akhirnya aku ada di sini sekarang. Ketika tangisan bayi terdengar dari kamar sebelah, ia bergegas menghampirinya. Sambil menenangkan tangisan itu, ia terkagum, aku benar-benar sudah menjadi seorang ibu. Dan kesimpulan yang muncul di benaknya hanya satu. Hidup adalah petualangan yang tidak dapat diprediksi. Dan cinta serta kehidupan baru yang ditemui dalam petualangan itu adalah harta karun yang tak ternilai.
Inilah kisah penyempurnaan sebuah keluarga yang melampaui generasi yang diciptakan oleh seorang wanita berusia awal 50-an dan seorang pria berusia akhir 20-an. Karena mereka memilih untuk tidak menyerah dan menghadapi semuanya secara langsung di tengah tatapan, kekhawatiran, dan kecemasan yang tak ada habisnya, mereka berhasil membuat hidup mereka bersinar cemerlang. Dan cahaya itu kini dengan hangat menyelimuti kehidupan kecil yang baru saja lahir ke dunia.